Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali ke dalam video pembelajaran. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semangatnya masih berkobar dengan kita mempelajari bab baru ini. Hari ini kita belajar tentang trigonometri. Saya membagi trigonometri ini menjadi dua bagian. Membagi dua bagian. Yang pertama kita mulai dulu ya. Trigonometri. Di sini trigonometrinya mempunyai kompetensi dasar, yaitu menjelaskan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Menggeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Yang ketiga, kita dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, sudut-sudut di berbagai kuadran, dan sudut-sudut berelasi. Yang pertama, ukuran sudut. Ukuran sudut, satuan untuk mengukur sudut adalah derajat atau radian. Derajat dan radian. Pengertian derajat dan radian. Di sini pengertian derajat adalah besar sudut yang dibentuk oleh 1/360 kali putaran penuh, atau dengan kata lain 1 putaran penuh sama dengan 360 derajat. Di dalam buku kalian bisa membukanya. Di sana ada tanda petik 1 dan tanda petik 2. Tanda petik 1 itu berarti menit, tanda petik 2 berarti detik. 1 menit itu 1/60 derajat. Kalau misalnya 1 detik itu sama dengan 1 detik itu sama dengan 1/60 menit. 1 detik itu 1/60 menit. Berarti kalau misalnya dijadikan detik, kalau misalnya dijadikan derajat, 1 detik itu sama dengan 1/3600 derajat, atau 1 derajat itu sama dengan 3600 detik. Ya, kita tekan di sini ya. Coba. Satu menit sama dengan 1/60 derajat. Kalau 1 detiknya itu sama dengan 1/60 menit. Berarti sama dengan 1 menitnya kita jadikan detik, berarti 1/60
dikali 1/60. Ini derajat. Ini dia menitnya tadi. Sama dengan 1/3600 derajat, atau 1 derajat sama dengan 3.600 detik. Selanjutnya, di sini radian itu adalah perbandingan antara panjang busur dengan jari-jari lingkaran. 1 radian diartikan sebagai besarnya sudut pusat juring yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. 1 radian ini bawahnya itu jadi jari-jari suatu lingkaran, terus dia ditarik menuju ke panjang busur. Jadi seperti ini gambarnya. Selanjutnya, di sini kita dapat menyimpulkan hubungan satuan derajat dan radian adalah 1 derajat sama dengan pi per 180 radian, atau 1 radian sama dengan 180 derajat per pi, atau kita bisa mendesimalkan ukuran derajatnya menjadi 57,3 derajat. Selanjutnya, standar baku sudut dalam trigonometri merupakan hasil putaran dari sisi inisial atau sisi awal ke sisi terminal, sisi akhir. Sisi terminalnya itu dia ditarik dari ujung titik sudutnya ke luar. Sisi inisialnya itu dia di bawah, kalau terminalnya itu dia di atas. Kalau misalnya dia positif, dia itu berarti sisi inisialnya itu di bawah. Kalau bertanda negatif, dia sisi inisialnya itu di atas. Putarannya itu berlawanan arah jarum jam. Dia itu menghasilkan positif, kalau searah itu menghasilkan negatif. Sehingga kita di sini dapat membaginya dari sudut baku tersebut menjadi 4 daerah bagian daerah bagian dari satu lingkaran itu. Nama daerahnya itu di sini kita namanya dengan kuadran 1 sampai kuadran 4. Kuadran 1 di mana sudutnya antara 0 sampai dengan 90 derajat, mengarah ke kanan atau positif. Yang kedua, kuadran kedua itu antara 90 derajat sudutnya itu 90 derajat, antara 90 derajat sampai 180 derajat. Arahnya itu negatif bagi X-nya, dan
positif bagi Y-nya. Yang ketiga, kuadran ketiga, yaitu sudutnya di antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Di sini nilainya semua negatif. X-nya negatif, Y-nya negatif. Dan yang keempat, dia kuadran keempat, yaitu sudutnya di antara 270 derajat sampai 360 derajat. Dua-duanya di sini beda sama yang 270, dia sama-sama negatif. Di kuadran 4 dia Y-nya itu negatif, X-nya itu positif. Jadi kuadran 3 itu sama dengan kuadran 1. Kuadran 1 positif-positif, kuadran 3 negatif-negatif. Kuadran 4 dan kuadran 2 itu sama, salah satunya ada yang negatif, ada yang positif. Perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Ingat, di sini dalam segitiga siku-siku terdapat sisi depan, sisi samping, dan sudut, serta sisi miringnya. Atau kita bisa membaliknya seperti ini. Kalau misalnya kita mencari sudutnya, dia seperti di gambar 1, maka sisi sampingnya itu di bawah. Tapi kalau misalnya sudutnya kita mencari yang di atas, maka sisi sampingnya itu di samping sudut. Di sini sisi miring tidak selalu miring, tapi selalu sisi di depan sudut siku-siku. Berarti sisi miring itu selalu berada di depan sudut siku-siku, yaitu dia menjadi garis di antara samping dan sisi depan, di antara sisi samping dan sisi depan. Sinus suatu sudut adalah perbandingan panjang sisi depan suatu sudut dengan sisi miring, sisi depan dengan sisi miring. Berarti depan sama miring. Kalau kosinus itu sisi samping sama sisi miring. Berarti samping sama sisi miring. Dan tangan itu tangan itu adalah pembagian di antara sinus dan kosinus. Kita lihat di sini, sinus itu depan dan miring, kosinus itu samping dan miring. Jika kita membaginya, sinus dibagi dengan kosinus, berarti kan sisi depan per sisi miring dibagi sisi samping per sisi miring. Itu kalau dioperasikan menjadi, kita bisa menghilangkan sisi miringnya menjadi sisi depan dan sisi samping. Sehingga kita dapat memisahkannya seperti ini. AC dibagi BC sama dengan AB. Kita dapat menghilangkan C-nya di sini kan? Atau depan samping miring tadi kalian dapat menyingkatnya dengan depan dengan D, samping dengan SA, dan miring dengan MI.
Untuk soalnya bisa kalian pelajari sendiri. Di sini kita mengetahui sisi-sisinya, depannya berapa, sisinya berapa, depannya berapa, sampingnya berapa, dan miringnya berapa. Dan selanjutnya ada sudut berkebalikan. Sekan itu kebalikannya dari kosinus, kosekan itu kebalikan dari sinus, dan kotangan itu kebalikan dari tangan. Dengan penjelasannya seperti itu. Selanjutnya, perbandingan trigonometri di semua kuadran. Sama, dia seperti ini juga, tapi dia di kuadran satunya sudutnya menghadap seperti ini. Kalau kita tadi di awal tadi, kalau sudutnya berada di bawah, berarti YX-nya itu sama. Nah, kalau misalnya sudutnya ada di sini, berarti X-nya itu ada di Y. Jadi dia itu kalau kita lihat sudutnya itu harus ada di bawah. Coba kalau misalnya sudut yang di atas itu segitiganya kita putar, sudutnya ada di bawah juga kan? Nah, X-nya itu dia mengikuti sudutnya itu. Kita memakai sudut teorema Pythagoras di sini. Nah, ini perbedaannya seperti saya sampaikan tadi. Kalau kuadran 2 itu X-nya minus, kuadran 3 dua-duanya minus, kuadran 4 hanya Y yang minus. Perbandingannya seperti ini. Kuadran pertama itu semua positif, sin, cos, dan tangan. Ini kuadran pertama positif semua, sin, cos, dan tangan. Kuadran kedua yang positif hanya sinus. Kuadran ketiga yang positif hanya tan, dan kuadran keempat yang positif hanya cos. Soalnya seperti ini, kalian bisa mengaplikasikannya sendiri. Kalau nggak ada sudut dan kalau nggak ada sisi salah satunya, kalian bisa menggunakan teorema Pythagoras, di mana R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Bandingan trigonometri sudut khusus-khusus atau sudut istimewa. Sudut khusus-khusus atau istimewa itu berada di sudut 0, 30, 45, 60, dan 90. Ini kalau dia di sudut 30, 45, dan 60. 45-nya itu seperti ini. Di sini pada sudut 30, 45, dan 60 di sini dia kita dapat menuliskan rumusnya seperti ini.
di mana teorema Pythagorasnya C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2. Di sini kan C-nya ada 2, berarti 2A sama dengan C-nya ada 2. Nah, di sini kan dia itu dapat bayangannya. C pangkat 2 itu C-nya di sini dia mengandung A yang berjumlah 2, C besar di sini. Berarti dia di sini C-nya ada 2. Itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berarti kita tinggal mencari B kuadrat di sini sama dengan 3A kuadrat. Jadinya B-nya sama dengan A akar 3. Sini kita bisa masukkan A per C sama dengan A per 2A sama dengan setengah. Cosnya seperti ini, tangannya seperti itu, sinnya 60 kayak gitu, cos tangannya seperti itu. Segitiga siku-siku sama kaki. Ini kan beda C-nya. C-nya tadi kan berada di 2A, di A yang berjumlah 2. Nah, di sini B-nya berada di A. Jadinya B-nya itu bisa diganti A. Jadinya kan kalau kita nyari C aja, berarti A pangkat 2 ditambah A pangkat 2. Kalau A pangkat 2 tambah A pangkat 2, berarti kan berarti 2A pangkat 2 kan? 2A pangkat 2. Ya, berarti kan C sama dengan akar 2A pangkat 2. A pangkat 2-nya itu kita bisa keluarkan jadi A. 2-nya itu masih kita akarkan. Sehingga sin 45 derajatnya menjadi mendapatkan nilai setengah akar 2. Cos 45-nya setengah akar 2. Tan 45-nya sama dengan 1. Dengan gambarnya seperti ini. Pada sudut 0 derajat dan 90 derajat. Di sini kita lihat kalau misalnya sin 0 derajat itu berarti kan sama dengan Y per R tadi. Nah, Y per R, R-nya itu kan di bagian X, Y-nya itu di bagian Y. Yang Y-nya itu bernilai 0 kan, kalau misalnya kita lihat sudutnya itu di bagian bawah di X. Berarti kan dia X-nya ada nilainya, Y-nya itu 0, ya kan? Sudut ini misalnya ada garisnya, berarti kan sudutnya itu di sini. Ini sudutnya. Berarti ini X-nya itu ada nilainya, Y-nya itu dia 0. Berarti kan dapat ditulis Y per R sama dengan 0 per A kan. 0 dibagi dengan
bilangan apapun tetap 0. Beda dengan cos, dia X per R. X-nya ada nilainya, R-nya ada nilainya. Jadinya X-nya bernilai A dan R-nya bernilai A. Berarti sama dengan 1. Tan-nya juga seperti itu. Tan tadi kan Y per X. R-nya tadi kan di sini. Kalau ujung sini kan berarti kalau untuk sin tadi Y per R, R-nya tadi kan di sini. Berarti kan R-nya itu ada dari 0 sampai X itu berupa A. Nah, kalau misalnya cos tadi sama, R-nya berupa A. Nah, kalau tan ini Y per X, berarti Y per X itu dia di ujung sini. Y-nya 0, X-nya 0. Coba nggak 90 seperti ini. Dari urian sebelumnya didapatkan tabel sudut-sudut khusus atau sudut-sudut istimewa trigonometri. Cara mengingatnya bisa menggunakan 5 jari. Ini n ini kita hitungkan menjadi derajatnya, yaitu derajat jempol derajat 0 atau 0 derajat, telunjuk 30 derajat, terus jari tengah 40 derajat, 45 derajat, jari manis 60 derajat, dan jari kelingking 90 derajat. Nah, cos ini sin ini dia dari jempol ke kelingking, sedangkan cos dari kelingking ke jempol. Di mana rumusnya di sini kita bisa menggunakan setengah akar N. Nah, kalau kita masukkan setengah akar 1, setengah kan? Setengah akar 2 berarti setengah akar 2. Setengah akar 3, setengah akar 3, setengah akar 4 berarti 4 dikeluarkan jadi 2, setengah kali 2, 1. Sama juga kayak yang cos. Sudut berelasinya seperti ini. Kalau pada sumbu Y terdekatnya, sudut berelasinya ada 180 derajat dikurang alfa atau ditambah alfa, 360 derajat dikurang alfa atau ditambah dengan alfa. Kalau yang sumbu Y terdekatnya bisa 90 derajat dikurang alfa ditambah alfa, 270 derajat dikurang alfa dan ditambah dengan alfa. Dia itu seperti kuadran tadi. Di kuadran 1 itu dia 90, kuadran 2 dia 180, kuadran 3 itu 270, kuadran 4 360. Nah, 90 sama 270 dia itu ikut di sudut OP dengan sumbu Y terdekat. 190 dengan 360 diikut di sudut OP dengan sumbu X terdekat.
Hubungannya seperti ini, kalian bisa memahaminya sendiri. Di sini kita lihat ada yang minus, ada yang plus. Di sini 360 plus alfa, di sini plus semua. Nah, untuk bisa sudut yang melebihi satu putaran penuh digunakan rumus ditambahi K-nya. Tadi kan cuma sin 360 derajat plus alfa gitu aja. Nah, di sini kalau misalnya melebihi satu putaran dia dikalikan dengan bilangan tertentu yaitu K. Dengan K itu adalah bilangan bulat. Ini yang 90 derajat. Contoh soalnya. Kenapa di sini sin 120 derajat sama dengan 180 kurang 60? Dia itu 120 kan nggak ada di sudut istimewa. Nah, kita ini harus menggunakan sudut istimewa di sini. Berarti kan 180 dikurang 60 derajat. Tadi kan cuma ada 360, 180, 90, sampai 170. Nah, yang mendekati 120 itu 180 dikurangi 60. Jadinya kita mengambil sudut yang di terakhir. Kalau sini sudutnya 60, berarti kita dapat sinnya 60. Sin 60 itu tadi setengah akar 3. Nah, yang selanjutnya 240 cos. Cos 140 berarti 80 ditambah 60. Sini kenapa minus? Karena dia ketentuan yang tadi itu 180 plus alfa itu cosnya. Cos 180 plus alfa itu nilai cosnya itu menjadi minus. Didapatkan dia minus setengah. Dan seterusnya seperti ini. Sekian video pembelajaran kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanya di grup WA atau WA saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.